Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan peran ALMA dalam menjaga kestabilitas bisnis perbankan, khususnya bank syariah dalam negeri dan luar negeri. Anggota kelompok pertama Cindy dari Gita, NIM 195231250. Yang kedua Tristianingsih, NIM 195231261. Yang ketiga Rizky Lestari, NIM 195231275. Yang keempat M. Enggar Gimnastiar L. NIM 205231235. Peran dan kasus ALMA dalam perbankan domestik dan internasional. Dalam kegiatan perbankan, usaha yang dilakukan guna mencapai kondisi laba pada bank dengan melakukan proses terpadu dalam pengendalian aktiva dan pasiva dikenal sebagai ALMA. Seperti diketahui bahwa awalnya kegiatan perbankan adalah melakukan penghimpunan dana dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Seiring kemajuan teknologi dan inovasi dalam dunia usaha, maka entitas perbankan juga berperan dalam penyediaan jasa transaksi keuangan dan penyediaan lalu lintas pembayaran. Peran yang semakin meluas dalam kegiatan bisnis masyarakat mendorong entitas perbankan untuk melakukan pengendalian atas aset dan kewajiban dengan optimal. Keterbatasan dari laporan keuangan di dalam menjelaskan nilai perusahaan menunjukkan fakta bahwa sumber nilai ekonomi tidak lagi berupa produksi bahan baku, tetapi juga peran manajemen dalam pengelolaan aset dan liabilitas yang terkemas dalam kebijakan perlakuan terhadap pelanggaran proses database merek dan sistem. Peran ALMA dalam 1. Manajemen likuiditas, 2. Manajemen gap, 3. Manajemen valuta asing, 4. Manajemen investasi dan pendapatan. Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur, serta menjaga cash flow, baik cash inflow maupun cash outflow. Selanjutnya yaitu manajemen gap. Manajemen gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan atau gap antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga saat jatuh tempo, atau perpaduan antara ketiganya. Keputusan dalam manajemen gap misalnya mengubah struktur jangka waktu liabilitas dalam menentukan sumber dana dan tingkat bunganya, mengubah struktur jangka waktu aset dan perubahan kebijakan kredit, dan dalam hal penjualan investasinya. Yang selanjutnya yaitu manajemen valuta asing. Pasar valuta asing adalah transaksi jual-beli melalui jaringan antar bank, brokers, atau dealer seluruh dunia yang dilakukan di ruangan masing-masing bank yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi. Dalam manajemen valuta asing, bank berusaha mengelola beberapa jenis valuta asing, misalnya mata uang US dollar, yuan, dan lain sebagainya. Selain itu, bank yang bersangkutan juga berusaha memaksimalkan pendapatan dari perbedaan kurs nilai tukar valuta asing. Valuta asing dapat diperjualbelikan oleh perorangan, perusahaan, maupun bank-bank untuk membiayai impor atau menukarkan falas hasil ekspor ke mata uang yang lain.
Selanjutnya yaitu manajemen investasi dan pendapatan. Bank dituntut untuk tumbuh dan mempertahankan tingkat pertumbuhannya melalui profitabilitas yang tinggi dengan penataan komposisi investasi dalam portofolio bank dengan pemilihan kombinasi efek, obligasi, serta instrumen pasar uang. Manajemen investasi dan pendapatan merupakan keputusan dalam menetapkan upaya terbaik, memaksimalkan keuntungan bank melalui penyusunan struktur neraca yang optimal, dengan berbagai kondisi perubahan lingkungan makroekonomi maupun lingkungan operasional bank. Selanjutnya, modernitas pemikiran dalam konteks Alma terkini. Aset dan liabilitas pada setiap bank dikelola oleh Asset and Liability Committee atau ALCO, yang secara organisasi tidak terlihat dalam struktur organisasi, namun kegiatannya ada dan dikelola dalam teamwork. Asset and Liability Management juga digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang kemungkinan timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan sekaligus membatasi risiko aset dan liabilitas dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank melalui suatu organisasi. Potensi risiko yang dihadapi oleh bank konvensional juga dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko tingkat bunga, karena bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga melainkan prinsip profit and loss sharing, yang menjadi sistem operasionalnya. Di sisi yang lain, perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, yakni kegiatan bisnis yang hanya ada pada perbankan syariah seperti perdagangan dan gadai, sehingga hal tersebut membawa dampak teknis yang luas pada aktivitas perbankan. Salah satunya adalah pengelolaan aset and liability. Berbicara mengenai sistem manajemen aset, maka tidak terlepas dari manajemen liabilitas. Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya. Menurut Susilo pada tahun 2000, aset yang dimiliki sebuah bank bergantung pada beberapa aspek, yaitu 1. Likuiditas dan jangka waktu, 2. Risiko, 3. Rate of return, 4. Biaya bunga, 5. Diversifikasi, 6. Portofolio dan kaitannya dengan penghimpunan dana. Sedangkan liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dalam konsep dasar liabilitas perbankan terdapat 3 hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, bank berusaha untuk memperkecil biaya dananya. Yang kedua, bank berusaha memenuhi komitmen pemberian kredit kepada nasabah-nasabahnya. Dan yang ketiga, bank berusaha menghindari namun tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku yang akan menimbulkan beban kepada bank. Siamat pada tahun 1999 menambahkan bahwa liabilitas perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain 1. Kepercayaan masyarakat pada suatu bank jelas akan mempengaruhi kemampuan bank untuk menghimpun dana dari berbagai sumber, terutama dari masyarakat atau institusi. Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kinerja bank yang bersangkutan, posisi keuangan, kapabilitas, integritas, serta kredibilitas para manajer bank. 2. Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternatif investasi lain dengan tingkat risiko yang sama. 3. Keamanan, yaitu jaminan keamanan oleh bank atas dana yang disimpan oleh nasabah. 4. Ketepatan waktu, yaitu pengembalian simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu. 5. Pelayanan yang lebih tepat dan fleksibel. 6. Pengelolaan dana bank yang hati-hati. Perkembangan ekonomi dan moneter yang berfluktuasi serta persaingan bisnis antar bank yang sangat ketat berpengaruh langsung terhadap manajemen aset dan liabilitas. Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya dilema dalam pengelolaannya pada bank, yaitu antara mengutamakan profitabilitas di satu sisi dan likuiditas atau keamanan di sisi lain. Beberapa alasan perlunya aset dan liabilitas dikelola yaitu 1.
tingkat suku bunga. 2. Perubahan struktur sumber dana. 3. Meningkatnya kebutuhan modal. 4. Persaingan yang ketat antar bank. 5. Perkembangan sistem informasi. 6. Meningkatnya peran pemerintah. 7. Ketersediaan dana di pasar uang. 8. Perubahan komposisi aktiva. 9. Bermunculannya berbagai lembaga keuangan. Adapun komponen kebijakan ALMA perbankan syariah sama dengan komponen kebijakan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Perbedaannya adalah pengambilan keuntungan dari perdagangan falas untuk memaksimalisasi laba perbankan serta pengamatan terhadap fluktuasi bunga, karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Likuiditas bank syariah banyak bergantung pada 1. Tingkat kelebihan atau volatility dari simpanan atau deposito nasabah. 2. Kepercayaan pada dana-dana non-PLS. 3. Kompetensi teknis yang berhubungan dengan peraturan struktur liabilitas. 4. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. 5. Akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.